Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-20. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology episode yang ke-20. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Saya tidak pernah memiliki grup atau memiliki investasi titip-titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka menawarkan titip dana dan juga dengan return yang sangat besar, harap dipikirkan lagi dan jangan transfer-transfer, itu adalah penipuan teman-teman. Nah, hari ini kita akan berbicara kembali tentang cryptocurrency tentunya teman-teman ya. Dan hari ini gue akan seperti biasa bahas dari mulai market cap-nya seperti apa. Dan juga nanti gue akan bahas major coinnya seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, dan lain-lain teman-teman ya. Dan seperti yang kita tahu juga, Bitcoin kemarin sudah sempat naik tinggi dan sekarang lagi koreksi kecil-kecilan ya teman-teman, di 48.000 sekarang. Dan apakah nanti bisa update-nya akan bisa lebih baik atau enggak ke depannya? Nanti kita bisa cek apakah ini trennya sudah benar-benar bisa naik ataukah dia masih masuk ke sideways, apakah dia malah mau reverse ke bawah dulu atau seperti apa. Dan gue juga akan membahas beberapa koin yang kalian request juga. Ada pertama tuh TRX, kemudian yang kedua itu ada Zilliqa, dan kemudian yang berikutnya tuh ada HOT ya, dan juga BTT teman-teman ya, BitTorrent ya. Nanti gue akan bahas juga. Tapi seperti biasa, gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan seperti biasa, gue sedang menggunakan Trading View, teman-teman. Jadi, ini adalah charting tools yang gue gunakan kalau misalnya gue mau menganalisa saham dan juga cryptocurrency spotnya secara teknikal, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa banget nih langsung coba daftar di tradingview.com. Itu gratis, jadi kalian bisa tes. Tapi kalau misalnya kalian merasa indikatornya kurang, terus kemudian kalian merasa dia punya data historisnya itu kurang juga ya, dan kalau misalnya kalian mau menambah fitur-fitur lain yang lebih bagus, kalian bisa daftar yang pro-nya. Itu cuma $15 doang per bulan, dan itu worth it banget menurut gue. Kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar yang pro-nya, kalian tinggal klik link di bawah aja. Itu sudah gue kasih cantumin link untuk daftar TradingView yang pro teman-teman ya. Jadi kalian bisa daftar melalui link tersebut. Nah, hari ini kita akan bahas cryptocurrency karena ini adalah dari Cryptomology episode yang ke-20. Tentunya kita akan bahas cryptocurrency. Dan seperti biasa, dalam cryptocurrency ini gue akan bahas mulai dari market cap-nya, dan juga nanti gue akan baru masuk ke major coin-nya, dan juga gue akan bahas juga beberapa koin yang kalian sempat request di kolom komentar, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau request koin-koin ya, kalian bisa aja taruh di kolom komentar, kalian ketik, terus kalian tinggal bilang aja, nanti next episode pasti gue akan bahas koin-koin yang kalian request, teman-teman. Oke? Nah, hari ini gue bakal bahas dari market cap-nya dulu. Ini adalah, di depan ini adalah market cap dari total kriptonya semua, teman-teman. Kita lihat sekarang perputaran atau market cap di kripto itu sekitar ada di 2,052 triliun dolar, teman-teman ya. Dan ini sudah pecah nih 2T-nya, teman-teman ya. Sesuai dengan roadmap yang sudah kita bilang, di 2T ini dia ketahan. Nah, ini kalian bisa lihat ya, di time frame weekly dia mulai menunjukkan adanya rejection di dalam 2T ini. Nanti yang kita lihat di sini adalah apakah di minggu ini dia bisa close di atas 2T, teman-teman. Kita berdoa supaya bisa minggu ini dia bisa close di atas 2T. Dan kalau misalnya dia bisa di atas 2T, close-nya kemungkinan besar dia masih bisa ngejemput di 2,58T. Tapi kalau misalnya nanti dia close-nya di bawah, teman-teman, itu kemungkinan besar akan ada koreksi. Tetapi tidak usah khawatir, koreksinya itu mungkin akan sebatas penurunan sampai ke level sekitar 1,839T ya, karena di sini ada level supportnya, teman-teman ya, di sini. Nah, kemungkinan bisa ketahan di situ, dan nanti dia akan masuk ke fase sideways dan dia akan bikin bullish pattern mungkin, dan akan baru melejit ke atas lagi. Seperti itu. Itu untuk market cap yang total, teman-teman ya. Sekarang kita lihat market cap yang altcoin-nya, teman-teman ya, yang di luar Bitcoin. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di market cap ini yang di altcoin-nya, dia ketahan di resisten yang kita buat ya, kayak yang kemarin. Kalau misalnya kalian tonton episode kemarin, ini dia ketahan nih, teman-teman, di 1,2T. Teman-teman, 1,2T dia sempat kena, habis itu dia sekarang bikin candle reversal lagi atau rejection lagi, teman-teman. Dan ini artinya mungkin aja dia akan bergerak di dalam range ini dulu, dari 1T sampai 1,2T. Itu adalah range pergerakannya untuk si altcoin-nya seperti itu, market cap-nya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nanti one day atau minggu ini atau bisa minggu depan dia bisa break di atas 1,2, itu dia akan kejar di 1,48 atau 1,5T.
Itu adalah target dari market cap si kripto kedua gitu ya. Nanti kalian harus sesuaikan juga dengan berita-berita fundamental di makronya teman-teman. Apakah dolarnya seperti apa, kebijakannya bagaimana, apakah nanti ada inflow lagi di dalam cryptocurrency, karena kebijakan makro itu sangat penting untuk si market kripto ini untuk sekarang ya. Karena apa? Karena duit fresh money itu lihat dia nanti bergeraknya kemana, apakah ke instrumen lain seperti misalnya ke gold ya, atau ke justru ke kripto ini atau ke real estate. Nanti kalian bisa cari info-infonya ya, karena di tahun ini 2021 sampai 2022 itu dari sektor pasar modal teman-teman ya, itu sudah menunjukkan ada tanda-tanda akan ada rejection yang cukup lumayan teman-teman ya. Ada yang bilang bubble, ada yang bilang segala macam, tapi nanti kita cek ke depannya. Nah, itu untuk market cap altcoin ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat market cap yang di luar Ethereum juga teman-teman ya. Nah, ini di luar BTH sama Ethereum ya, kurang lebih sama, dia ketahannya di level resisten yang kita buat 822. Jadi ini level yang kita buat kemarin ternyata itu di respect sekali teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Dan ini sama view-nya masih sama seperti Ethereum. Maksud saya dengan market cap yang kedua tadi, dia itu masih bergerak sekarang, range-nya tuh di 683 sampai 822, itu range sideways-nya dia. Nanti kalau misalnya dia sudah break di 822, dia mungkin bisa kejar ke 979 teman-teman ya. Ini adalah targetnya dia gitu ya. Itu adalah untuk market cap-nya. Sekarang kita bahas ke major coin. Yang pertama tentu saja kita akan bahas Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin-nya itu seperti apa. Nah, untuk Bitcoin ini sendiri dia kena di level 50.000 yang seperti saya bilang, dia kena kan ya, 50.000 sudah tercapai. Berarti target yang kemarin saya bilang di video kemarin itu sudah tercapai di 50.000. Nah, ini kan merupakan area PRZ ya di Bitcoin-nya ya, atau potential reversal zone. Yang mana dia ada kemungkinan dia akan balik arah ke bawah, akan koreksi dulu. Nah, kalau misalnya dikoreksi tetap 40.000 itu menjadi tahanan dia yang paling kuatnya untuk dia koreksi teman-teman. Tetapi kalau dilihat dari pattern candle-nya atau dari kekuatan bullish-nya teman-teman, dia tampaknya kalau mau koreksi pun dia akan kecil sekali ya, sampai di daerah 44.000 sampai ke level 46.000. Itu menjadi area koreksinya si Bitcoin yang terdekat ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya nanti Bitcoin andai kata dia bisa break teman-teman, dilihat dari kekuatan candle bullish-nya ini, kalau di time frame weekly-nya ya tidak ada yang merah sama sekali, dia masih kuat sekali kenaikannya, dan dia bisa break 50.000 teman-teman. Ini akan dikejar ke level 55.000 sampai 58.000, itu menjadi target Bitcoin berikutnya. Nah, kalau kita dari H4-nya teman-teman kita cek ya. Nah, kalau dari H4-nya sendiri ini ada satu structure ya teman-teman ya, yang kalian bisa lihat ya di level 40 sekitar sini ya, 47.900 atau 48.000. Dan itu kemarin tadi dia hari ini hari Rabu, dia sempat nyentuh sini, sempat break ke bawah, tapi dia di reject lagi ke atas. Nah, nanti kalian lihat besok ya hari Kamis pada saat video ini diupload, kalian lihat apakah dia bisa bertahan di atas 48.000. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 48.000, maka 50.000 itu harusnya dia dikejar lagi, dan juga dia akan bikin new high lagi teman-teman ya. Mungkin itu di 52.000 sampai yang tadi saya bilang level 55.000 dan juga 58.000 itu harus dikejar oleh Bitcoin. Jadi seperti itu. Dari dari volumenya belum ada yang melakukan massive exit teman-temannya. Kalau misalnya kita lihat ya, ini masih bullishnya masih kencang sekali teman-temannya dari time frame H4-nya. Berarti ini tandanya inflow money itu masih bagus. Belum ada outflow money dari crypto atau dari Bitcoin yang cukup kencang seperti itu. Itu untuk Bitcoin-nya. Nah, kemudian teman-teman, sekarang kita bahas tentang Ethereum-nya. Oke, untuk Ethereum ini sendiri teman-teman ya, ini Ethereum sendiri ini itu dia bergeraknya lebih ke sideways teman-teman sekarang ya. Ini lagi ranging ya. Dan kalau misalnya kita mau bikinin pattern di sini, sebelah sini kita bisa tarik garis lurus seperti ini, dan juga kita bikinin seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dia membuat yang namanya ascending triangle teman-teman ya, yang mana nih pecahnya tuh nanti ke atas ya harusnya. Dan kalau dia pecah ke atas, kita bisa ukur range-nya seperti ini ya. Seperti ini, dan kemudian kita bisa aplikasikan 1:1 pada saat dia breakout ke atas. Dan target berikutnya untuk Ethereum itu adalah di 3.700 ya. Dan ini sudah melebihi target saya. Target saya itu 3.500-an teman-teman. Nanti kemungkinan 3.500-an itu dia bisa ke bawah lagi, teman-teman, dia bisa retrace. Nah, ini ada jadi yang berbahaya teman-teman ya. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan di Ethereum. Kenapa? Karena ini bisa jadi double top ya. Ini ada kemungkinan double top. Ini top yang pertama, kemudian yang sebelahnya ini top yang kedua ya. Di sebelah sini ya. Dan ini neckline-nya, kalau yang sebelah sini neckline-nya itu adalah yang ini ya. Ini neckline-nya yang warna coklat teman-teman. Jadi ini kalau misalnya dia jadi double top, dia akan ke bawah ke sini ya. Dan itu juga tercluster nantinya. Ini juga kalau kalian lihat minornya, ini juga ada
double top minor ya. Ini kalau saya gambarin warna biru teman-teman ya, yang warna ungu ya. Nah ini kan bisa jadi double top juga sebenarnya ya. Ini tapi skalanya lebih ke minor. Dan ini kalau yang minor ini neckline-nya justru di bawah sini saja. Nah ini kalian bisa perhatikan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading Ethereum ya, kalian perhatikan level 3100-an lah. Kalau misalnya dia bergerak di bawah 3100, dia kemungkinan besar akan turun karena ini 1:1 head-nya itu. Kalau misalnya kita perhatikan di sini ya. Nah, ini akan persis sampai ke level neckline keduanya gitu. Jadi kalau dia bisa break di 3100, kemungkinan besar dia akan menuju ke 2960-an. Jadi itu yang bisa kalian perhatikan untuk Ethereum. Tapi kalau misalnya saya sih maunya ya dia langsung aja ke atas nge-break dia punya ascending triangle-nya ini dan dia langsung ke level 3700. Itu akan menjadi lebih bagus dan lebih bullish untuk Ethereum. Dan kalau misalnya kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya sih ini masih merupakan sideways besar ya. Dan ini kita harus detect nih ini apakah sideways-nya distribusi ataukah dia hanya reakumulasi ya. Kalau dilihat dari volumenya ini ada dua candle ekstrim yang melakukan buangan besar-besaran teman-teman ya di sini. Itu dengan yang sebelah sini candlenya ya, itu adalah candle yang sebelah sini. Sebentar saya kasih cek dulu. Oke, ini candle ini teman-teman. Ini adalah candle yang bermasalahnya ya. Dan kemudian ada satu lagi di sebelah sini. Ini juga buang besar-besaran. Ini adalah candle yang masalahnya juga. Oke. Nah, jadi simpulannya apa? Ethereum itu harus melewati yang warna ungu ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia sudah bergerak di atas level ini 3258, itu dia sudah bisa close di atas itu Ethereum bisa aman dan bisa bergerak terus ke atas. Seperti itu. Itu untuk Ethereum-nya. Berikutnya ada BNB, teman-teman ya. Ini BNB banyak yang message ke saya, banyak yang DM ke saya nanya gimana BNB kok masih di situ aja. BNB sebenarnya sudah bagus teman-teman ya, secara kalian lihat ya di sini ya, dia sudah mulai ada buyer yang kuat di sini, sebelah sini ini buyernya kuat sekali dan juga di sini ini juga ada buyer kuat. Jadi kesimpulannya keduanya ini buyernya kuat di H4-nya sebelah situ ya. Dan sekarang dia kena koreksi, ini koreksinya pun masih sehat, 618-nya masih tidak dilebihkan. Kalau misalnya kita perhatikan ini lebih sedikit di 70,5 dia rejection tapi body candle-nya close di atas 61,8. Ini merupakan koreksi yang sehat sekali dan akhirnya dia bisa retrace ke atas dan sekarang ada buyer lagi ngisi dan ini tetap akan ke atas menurut saya teman-temannya. Targetnya itu bisa sampai ke kita bisa menggunakan 1:1-nya dulu ya seperti ini. Ya, ini kita kasih ke atas. Kemudian kita bisa bikin 1:1-nya seperti ini ya. Nah, target terdekatnya untuk si BNB itu adalah di level 543, yaitu menjadi target berikutnya si BNB. Jadi kalau misalnya kalian mau trading BNB ini bisa dijadikan target, referensi target seperti itu ya untuk BNB. Nah, dari volumenya sendiri juga ini masih belum ada sama sekali yang salah ya. Bahkan ini kalau kita lihat dari volumenya itu banyak yang ngumpulin BNB malahan ya. Kenapa? Karena mungkin BNB itu Binance itu menjadi salah satu platform terbesar untuk kita trading cryptocurrency. Jadi sebenarnya koin BNB ini tuh dibutuhkan karena orang-orang tuh banyak pakai BNB itu untuk namanya trading, teman-teman. So BNB ini akan selalu dibutuhkan sebenarnya selama BNB-nya itu nggak kenapa-napa atau Binance-nya itu nggak kenapa-napa. Oke. Nah, nextnya kita akan bahas tentang XRP, teman-teman ya. Ini merupakan major lagi menurut saya. Nah, untuk XRP ini sendiri ya, ini sekarang juga masih bergerak di dalam range seperti ini. Ini kalau misalnya kita perhatikan kayak gini dan dia sekarang lagi bikin swing seperti ini ya. Ini adalah patternnya seperti ini. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga di tengahnya ini kalau kita ambil pivotnya itu jatuhnya di level sekitar 55. Oke, sorry. Ini XRP biasanya ya. Kita coba lihat di XRP USD harusnya harganya sama sih. Ya, sama kan ya. Nah, ini kita gambar ulang lagi seperti ini dan ini juga di atasnya seperti ini. Oke. XRP sendiri tadi ini punya cap 55 billion, lumayan teman-teman ya, dan ini seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan ini adalah 1,18, teman-teman. 1,18 itu merupakan pivotnya dia dan sekarang bertindaknya sebagai resisten berarti karena harga runningnya sekarang di 1,17. Kita tinggal lihat apakah dia bisa break ke atas. Kalau dia bisa break ke atas, dia akan kejar level 1,2, teman-teman, 1,28 ya. Dan kalau 1,28-nya pecah ke atas itu akan menjadi satu badan tren baru ya. Satu badan tren baru ini akan menggiring si XRP ini ke level 1,7 sampai 1,9 dolar, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Dari volumenya juga kita tidak melihat ada sesuatu yang ekstrim di dalam waktu dekat ya. Cuma kemarin aja nih ada buyer tapi kemudian langsung dibuang lagi sama seller. Berarti ini ini adalah candle trading nih, teman-teman ya. Ini adalah perdagangan trading atau perdagangan
meng-cancel satu sama lain teman-teman, karena dua volumenya itu hampir sama ya. Dan kemudian kalau dilihat dari kanannya memang lebih banyak yang buangin, so kita lihat nanti kalau misalnya dia terbang di break ke bawah, ini bisa jadi fase distribusi yang mana dia akan membentuk satu downtrend minor yang mana dia bisa turun ke level $1 atau $0,9 seperti itu. Itu untuk SRP-nya. Nah, kemudian ada juga teman-teman ya. Ada ini adalah Cardano ya. Kita lihat Cardano USD ini juga satu major ya. Nah, untuk Cardano sendiri ini ada satu volume ekstrim pembelian ya. Kita tahu ya harga ADA ini sudah meroket terus ya teman-teman ya. Karena memang produknya bagus. Cardano ini produknya bagus sekali ya. Pada saat dia break di atas ini harusnya harusnya kalian mau beli itu di daerah sini, karena ini sudah break trendline di daerah sini. Nah, ini memang saya sudah ada barang ada ini lumayan teman-teman ya dari harga bawah. Cuma saya belinya sedikit sih kalau Cardano gitu ya. Karena saya lebih ke lebih ke major yang lainnya seperti Ethereum dan juga XRP kayak gitu ya. Nah, untuk Cardano ini sendiri dia sudah ada di level 2,76 ya. Nanti kita lihat dari weekly-nya seperti apa dulu ya. Nah, weekly-nya ini sudah mulai ada candle rejection seperti ini. Ini artinya ada profit taking teman-teman yang terjadi di dalam Cardano di minggu ini ya. Jadi minggu ini itu adalah aksi profit taking banyak. Nggak tahu kenapa, mungkin ya mungkin ada pengaruh dari kebijakan Amerika dari Joe Biden itu yang menaikkan suku bunga dan lain-lain. Jadi uangnya itu di outflow sedikit dan dia pindah ke instrumen yang lebih safety ya, yang lebih safe seperti index fund dan lain-lain di dalam atau bank juga di Amerika sana gitu ya. Nah, ini untuk adanya seperti itu teman-teman ya, seperti ini untuk adanya ya, dan juga dari H4-nya juga masih ada peluang karena dia masih berada di dalam tren bullishnya jelas ya. Ini kalau misalnya kita perhatikan area dynamic supportnya pun masih kental sekali, masih belum ada cacat ya. Dia sekarang dia kena masuk ke dalam dynamic support dan mulai ada perlawanan di situ. Ini berarti sesuatu yang bagus. Dan kalau misalnya dia bisa break bikin higher high di 2,96, dia bikin higher high lagi. Ini maka target yang di sebelah sini teman-teman ya, sebentar. Ini kalau misalnya kita bikin, nah ini udah pas ya. Kalau misalnya kita lihat dari external retracement ini dia sudah kena level 2618 ya. Ini juga sudah tercluster dari apa yang kita buat di sini ya. Dan kalau misalnya kita mau bikin lagi dia punya dia punya higher high-nya lagi, kita bisa tarik dari sini ke sini. Kemudian kita bisa aplikasikan seperti ini. Ini juga sudah kena areanya ya. Jadi sudah ada dua confluence di sini. Dan sekarang kalau misalnya kita mau lihat di target jangka pendeknya ya teman-teman ya, untuk dia bikin higher high, dia bisa ke level ini ya. Untuk Cardano untuk level ini 3,18 itu menjadi level Cardano berikutnya. 3,18 atau sampai 3,2an lah seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian ada koin-koin ya, saham lagi. Koin-koin yang kalian request yang pertama itu ada yang nanya dulu di kolom komen kemarin ya. Koin apa yang oke untuk dibeli, untuk disimpan gitu ya? Apa yang harus saya perhatikan? Yang pertama ya saya bilang ya, karena cryptocurrency ini termasuk produk yang relatif new, relatif baru, umurnya belum terlalu lama di dalam market teman-teman ya. Saran saya carilah pair-pair yang major aja dulu. Kenapa? Karena majornya pun belum maksimal, belum mencapai potensi profit maksimal. Jadi nggak usah cari koin aneh-aneh. Kalian bisa cari koin-koin yang sifatnya major seperti Ethereum ya, seperti Bitcoin, seperti Cardano itu ya, kemudian seperti XRP juga, BNB itu boleh semua kalian kumpulin ya. Tapi kalau saya pribadi, saya benar-benar ngincer yang top 2-nya aja. Yang pertama Ethereum dan kedua Bitcoin ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu belum mencapai titik potensial yang maksimal. Kalau misalnya kalian mau invest di koin-koin seperti Cardano ya dan juga XRP yang nilainya masih kecil, saran saya itu paling 20% sampai 30% portfolio kalian aja, sisanya dominan tuh harus di top 2-nya tetap ya. Ini tetap lagi long run ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau long run ya, let's say 10 tahun ke depan, itu kalian beli aja XRP 30%, kita lihat nanti ke depannya bakal jadi berapa. Kalau saya berpikirnya seperti ini ya, kalau saya melihatnya si cryptocurrency ini seperti properti zaman dulu, teman-teman. Kalian perhatikan ya, tahun 90, tahun 80-an, 90-an, kalau misalnya kalian beli properti tanah gitu, terutama tanah, kita ngomongin tanah ya. Kita beli tanah di pinggiran Jakarta ya, seperti misalnya di Tangerang segala macam. Terus kalian nggak akan nyangka tuh tahun 90 tuh harga kalian beli mungkin semeternya cuma Rp50.000 ya, Rp60.000 gitu ya, atau Rp30.000. Kalian bisa beli dulu dengan duit misalnya 10 juta atau 20 juta, kalian bisa dapat ribuan meter misalnya ya. Dan itu kalian nggak akan nyangka ya, pada saat kalian beli itu, kalian itu kan belinya kan kayak rawa, kayak tanah yang nggak akan tahu jadi apa gitu ya.
Dan tetap kalian beli karena apa ya? Kalian berharap bahwa nilai itu akan mengalami kenaikan, dan padahal kalian pun sendiri nggak tahu ya itu tanah bakal naik apa enggak. Tapi nyatanya pada saat ditarik sampai ke hari ini 2020, kalau misalnya kalian sudah beli tahun 90 itu duit kalian yang 20 juta itu mungkin sekarang udah jadi bermiliar-miliar teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya dari segi apa ya, segi tanahnya itu juga harganya sudah meningkat segala macam. Dan itu saya memperlakukan itu, saya mikirnya saya beli cryptocurrency itu adalah ya saya seperti the new property aja menurut saya gitu ya. Ini adalah aset yang bisa saya pegang untuk jangka waktu lama yang nilainya saya harapkan nanti bisa berkali-kali lipat ke depannya. Entah itu 10 atau 20 tahun lagi, kita nggak tahu. XRP yang harganya sekarang cuma $1 nanti bisa jadi $50 atau $100, saya nggak tahu ya. Mungkin juga bisa jadi hilang atau apa segala macam. Tapi ya saran saya seperti itu. Nah, kemudian ada koin yang kalian request, yang pertama tuh Zilliqa teman-teman ya, ZIL USD ya ini ya. Nah, untuk ZIL teman-teman ya, ini juga bagus teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ya dari sebentar. Nah, dari weekly-nya dulu. Weekly-nya targetnya masih cukup panjang, yaitu di level ini teman-teman ya. Ini adalah target yang lumayan. Ups, kok nggak bisa ya. Nah, ini adalah target yang cukup lumayan ya untuk ZIL ya. Dari harga 0,13 sampai 0,15 itu adalah targetnya ya, dan itu kalau misalnya kita tarik dari sini itu masih sekitar kalian bisa dapat 30%-an lagi, it's okay gitu loh ya. Dan kemudian kalau dari H4-nya, dari detailnya apa yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini kalau dari H4-nya kita lihat di sini trennya masih bullish sekali ya, dan di sini mulai ada penurunan yang cukup lumayan dalam ya. Ini bisa jadi artinya ini ada sesuatu di sini ya. Mungkin juga dia lagi dibuangin ya, atau malah dia lagi dikumpulin lagi untuk dia naik lebih tinggi. Tapi kalau lihat dari volumenya ya, dari tanggal 25 Juli 2021 itu tidak ada volume bearish yang signifikan, bahkan volume bullish yang dominan ya kita lihat. Dan bahkan di kemarin teman-teman tanggal 25 Agustus itu dikumpulin gila-gilaan. Nah, ini kemungkinan besar harganya masih akan up teman-teman, dan bisa ngejar ke level 0,15 yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi nanti kalian bisa perhatikan di level tersebut. Itu untuk ZIL-nya seperti itu. Kemudian ada TRX ya. Untuk TRX sendiri ya, ini ada nanya supportnya di mana. Kalau sekarang support terdekatnya itu adalah di sebelah sini teman-teman ya. Nah, di sebelah sini nih. Ini adalah support terdekatnya 0,0815. Itu adalah support terdekat dari TRX ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi buy di sini ya, kalau misalnya di bawah ini kalian bisa stop loss dulu gitu, karena dia bisa menuju ke level sebelah sini, teman-teman ya. Nah, sebelah sini gitu ya. 0,07 gitu ya. Itu untuk si TRX-nya seperti itu, tapi secara majornya ini juga dia masih bullish ya. Sekarang dia berada di dynamic support yang paling bawahnya. So, kalau misalnya kalian mau beli TRX, mungkin sekarang saat yang tepat ya, karena kalian punya risk reward tuh jadi lebih bagus ya. Kalian bisa buy di sini di harga sekarang, risk kalian tuh sekitar 7% doang teman-teman ya. Tetapi target kalian kalau misalnya ini jadi ke atas, itu kalian bisa menggunakan Fibo aja di sini, kalian tarik ya. Terus kalian bisa cek di 1271618-nya minimal ke sini. Itu aja sudah sekitar 22%. Jadi risk reward ratio 1:3. Ini luar biasa sekali untuk TRX. Kayak gitu ya. Itu untuk TRX. Nah, nextnya tadi itu satu lagi itu ada BTT teman-teman ya. Nah, untuk BTT USD ini atau BitTorrent, Bitfinex teman-teman ya. Sorry, ini Bitfinex apa BitTorrent sih BTT? BitTorrent ya. BitTorrent itu kalian lihat di sekarang juga ada di support teman-teman. Ini supportnya kalau misalnya kalian perhatiin. Nah, ini supportnya sekarang ada di 0,0040. Itu supportnya si BitTorrent. Dan untuk BitTorrent ini sendiri dia lagi dikumpulin juga nih, kalian bisa perhatiin ya. Ini ada candle yang sangat ekstrim sekali di sini. Kita tinggal lihat nih candlenya. Tapi nyatanya ini buyer agresifnya ketemu seller pasif teman-teman ya. Jadi kalian harus bisa paham juga tentang itu ya, tentang konsep pasif sama agresif trader teman-teman ya. Jadi di dalam trading itu ada namanya passive buyer, passive seller, aggressive buyer, aggressive seller. Kalian harus bisa mengerti itu. Itu cuma beda dari cara ngebit dan overnya teman-teman. Jadi cara ngebitnya dia, cara overnya dia itu seperti apa. Kalian harus bisa paham. Nah, ini kelihatannya sih seperti itu ya, aggressive buyernya ketemu sama passive sellernya jadinya seperti ini teman-teman ya, candlenya seperti ini. Dan tapi kalau misalnya dia sekarang bergerak di bawah tapi dia ketahan nih di dia punya supportnya. Ini berarti bisa jadi ini dia ada yang akumulasi teman-teman ya, dan dia bisa mendapatkan harganya itu dia incer average-nya itu di level sekitar 0,043 nih. Ini menjadi level
apa namanya level average-nya dia. Kalau dia mau akumulasi teman-teman. Jadi kalau saya bilang di harga sekarang ini ya 0,042 ini masih di bawah average. Jadi ini good to buy teman-teman ya untuk si Bitcoin-nya. Bitcoin lagi BitTorrent-nya ini good to buy. Dan targetnya seberapa? Targetnya kalian bisa 1:1-in juga seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat. Nah, kayak gini, ini masih bisa dapat target di level atas sebelah sini. Di sebelah sini ini bisa dapat levelnya 0,05. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-buy di sini ya. Ini stop loss-nya kan cukup di bawah sini ya. Kemudian targetnya di sini. Risk reward ratio 1:3 juga, stop loss-nya 10%, TP-nya 31%. Gitu loh. Tapi ingat 31% ini sangat-sangat kecil untuk di kripto ya. Jadi kalau saya sih mendingan saya tunggu sampai atas saja, saya diemin gitu ya. 100% lah minimal targetnya. Itu untuk koin-koin yang kalian request sudah saya jelasin semua ya. Jadi semoga bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Mungkin ini aja dari saya teman-teman ya. Semoga bisa sekali lagi bermanfaat. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang cryptocurrency, Bitcoin dan juga koin-koin yang tadi di request juga gue sudah bahas semua teman-teman. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat teman-teman, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil di sini kalian sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Teman-teman jangan langsung ditiru plek-plekan ya. Kalau misalnya kalian setuju, kalian jadikan referensi. Kalau misalnya kalian nggak setuju, kalian bisa komen di bawah view kalian seperti apa, oke? Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Instagram, dan juga Facebook, menawarkan berbagai macam investasi, titip-titip dana atau apapun, itu adalah penipu teman-teman. Karena gue gak pernah punya jasa investasi titip-titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan ditransfer teman-teman, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan tentang forex, cryptocurrency dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.